Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fraksinasi gas alam dan juga simulasinya di software Aspen HYSYS. Nah, untuk lebih lanjut kita membahasnya, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu gas alam. Gas alam ini adalah campuran gas hidrokarbon yang mana komponen utamanya itu adalah metana dengan hampir 79% untuk simulasi ini. Sedangkan komponen lainnya juga masih ada berupa propana, etana, butana, pentana, dan juga nitrogen, CO2, dan air. Nah, gas ini dihasilkan ini dari bawah bumi, dari bawah permukaan bumi. Biasanya itu bersamaan dengan minyak bumi. Kemudian diekstrak nanti, tapi gas alam ini dia tidak bisa langsung digunakan. Kenapa? Karena dia masih berupa campuran. Seperti tadi yang bisa dilihat, ada hidrokarbon berat dan hidrokarbon ringan. Nah, oleh sebab itu perlu dilakukan vaksinasi gas alam. Apa sih vaksinasi ini sendiri? Vaksinasi itu adalah proses pemisahan campuran hidrokarbon tadi berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nanti bisa dilakukan di distilasi bertingkat. Nah, jadi nanti ketika yang titik didihnya lebih rendah, dia akan keluar melalui kolom atas. Nah, kenapa gas alam ini harus divaksinasi? Sebenarnya ada beberapa tujuan. Yang pertama, keamanan dan standar gas. Nah, tadi kan seperti yang dibilang bahwa gas alam ini terdiri dari komponen hidrokarbon berat dan ringan, yang mana titik didihnya berbeda. Nah, karena titik didihnya berbeda, itu akan sangat berbahaya ketika pengontrolnya sangat susah karena titik didihnya berbeda tadi. Kemudian yang kedua, karena nilai ekonominya yang berbeda-beda. Nah, nanti kan ada metana, propana, butana. Nah, nanti metana itu akan dihasilkan biasanya di land gas. Kemudian propana, butana itu nanti LPG, kemudian ada kondensat, di mana nilai ekonomi masing-masing ini berbeda. Dan juga ini yang nanti mempengaruhi kebutuhan spesifik dari masing-masing industri. Selain dari dengan distilasi bertingkat, ada beberapa cara sebenarnya untuk melakukan vaksinasi gas alam. Ada cryogenic extraction, yaitu pemrosesan dengan suhu rendah, kemudian ada adsorpsi, membran, atau teknologi lainnya. Nah, nanti di simulasi ini kita fokus pada distilasi bertingkat untuk vaksinasi gas alam. Nah, yang pertama kita lakukan di dalam simulasi ini, kita menentukan properties yang kita gunakan. Yang pertama ada komponen list. Nah, ini adalah komponen list yang digunakan dalam simulasi ini. Ada nitrogen, CO2, metana, etana, propan, ibutan, N-butan, ipentan, N-pentan, dan H2O. Kemudian fluvakic-nya. Nah, di fluvakic ini kita menggunakan Peng Robinson. Mana Peng Robinson ini paling sering digunakan untuk vaksinasi gas alam. Kemudian kita masuk ke simulasinya. Yang pertama yaitu masuknya gas alam ini, feed gasnya. Nah, di feed gas ini kita menentukan yang pertama ada temperatur, pressure, dan molar flow pastinya. Selain itu, kita juga menentukan komposisi. Nah, ini adalah komposisi yang digunakan dalam simulasi ini. Bisa dilihat teman-teman komposisinya. Nah, kemudian gas alam ini kemudian akan masuk ke kompresor. Nah, di kompresor ini kita set target daripada pressure yang biasanya digunakan di dalam distilasi bertingkat ini dinaikin sampai 560 psig. Kenapa ini dinaikkan? Yang pastinya untuk mendorong gas ini supaya dia bisa melalui pemrosesan, kemudian juga untuk mempermudah proses kondensasi nantinya, karena adanya nanti penurunan temperatur, takutnya pressure-nya itu akan anjlok. Juga dia untuk menjamin untuk recycle-nya ini pressure-nya masih cukup. Nah, kemudian dari sini dia akan melalui proses di simulasi ini ada saya tambahkan heat exchanger. Di sini terjadi pertukaran panas. Nah, ini adalah set yang saya masukkan di mana
Ini aliran masuknya dari setelah kompresor, temperaturnya 262, kemudian keluarannya saya set menjadi 158 derajat Fahrenheit. Kemudian aliran 1 dari minus 72 menjadi 74 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian juga ada cooler, di mana tujuannya juga mendinginkan mencapai minus 45 derajat Fahrenheit. Kemudian di sini juga ada valve yang mana tujuannya untuk menurunkan tekanannya. Di sini dari 554 psi menjadi 250 psi. Nah, kenapa di sini ada ini kan sebenarnya kan cooler, untuk jalur ini kan dia berfungsi sebagai cooler. Ini juga cooler, ini juga penurunan pressure. Nah, sebenarnya ini di sini untuk memudahkan atau agar hidrokarbon beratnya itu udah terkondensasi, sehingga nanti ketika di sini dia lebih mudah mengurangi beban kolom distilasi. Dia juga memisahkan gas dengan cairannya. Nah, kemudian dimasuk di pemisahan awal di V101 ini, di mana didinginkan untuk pemisahan dua fase. Gas ringannya seperti metana, etana itu akan keluar menjadi di sini. Sedangkan gas-gas beratnya itu, cairan beratnya itu akan masuk ke kolom de-ethanizer. Nah, kolom de-ethanizer ini yaitu untuk berfungsi di V101 tadi ini, untuk yang saya nanti dia ada cuma pemisahan saja, jadi tidak ada yang nilai yang dimasukkan. Nah, kemudian de-ethanizer ini di sini dia memisahkan etana dari gas ringan lainnya dan dari gas berat lainnya. Jadi etana dan gas ringan lainnya akan naik ke atas ini, kemudian keluaran atas dari V101 dan de-ethanizer ini akan dicampurkan untuk di-recycle kembali. Ini bukan di-recycle sih, maksudnya dilakukan pertukaran panas, di mana nanti produk hasilnya berupa lean gas. Ini adalah produk pertamanya, itu lean gas, di mana komposisinya itu metan paling banyak ya. Nah, sedangkan yang tadi, yang berat, hidrokarbon beratnya kemudian masuk ke debotanizer. Nah, di sini juga terjadi penurunan pressure, di mana untuk meringankan beban daripada debotanizer ini sendiri. Nah, debotanizer ini, di sini propana dan juga butana dipisahkan untuk dijadikan produk LPG mix. Jadi LPG mix ini dia dominan dari propana dan butana. Sedangkan komponen berat lainnya akan keluar berupa kondensat. Nah, produknya itu LPG mix tadi dapat dilihat 60% propana, 14% ibutan, dan 20% N-butan. Sedangkan kondensat ini adalah kondensatnya, di mana temperaturnya 246 dengan molar flow-nya 0,1682 mmSCFD. Nah, untuk standarnya sendiri, di lean gas itu sendiri kan, dia metannya itu ada 80-95%. Dan di penelitian ini, di simulasi ini, dia 85% untuk metannya, sudah memenuhi standar. Kemudian, untuk LPG mix itu pada umumnya C3 dan C4-nya itu totalnya 97% minimal. Dan di simulasi ini, untuk C3 dan C4-nya ada di 98%. Nah, sudah menemui standar daripada ASTM D2163. Kemudian ini adalah kondensatnya. Nah, jadi dari proses ini kita bisa menghasilkan 3 produk utama dari gas alam. Yang pertama adalah lean gas, ini yang terdiri dari dominan metan, di mana dia adalah gas ringan yang bernilai kalorinya tinggi, biasanya digunakan untuk pembakaran atau distribusi. Kemudian ada LPG mix, ini adalah campuran daripada propana dan butana
yang biasanya digunakan baik dari skala industri ataupun skala rumah tangga, kemudian ada kondensat. Nah, jadi itulah gambar umum daripada simulasi dari fraksinasi gas alam di Aspen HYSYS. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kalian yang sedang belajar tentang industri migas atau tertarik dengan pemrosesan gas alam. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalau kamu punya pertanyaan atau ingin request topik lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.